Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permatasari dan rekan saya yaitu Muhammad Feral Ataya. Kami dari program studi logistik kelautan kelas B akan menjelaskan hasil studi kasus kami, yaitu topik analisanya bab 4, tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Sebelumnya, apa itu tanggung jawab sosial dan etika manajerial? Tanggung jawab sosial memiliki dua arti, yaitu menurut Milton Friedman, dan yang kedua menurut pandangan sosial ekonomi. Menurut Milton Friedman, salah seorang penganut paham klasik, tanggung jawab sosial perusahaan hanya sebatas pada maksimalisasi keuntungan bagi pemegang saham, bukan masyarakat secara utuh. Sedangkan menurut pandangan sosial ekonomi, tanggung jawab manajemen adalah tidak hanya menghasilkan laba tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab terhadap lingkungan sosial dapat diwujudkan dengan diantaranya memberikan pemberian pengobatan atau konsultasi kesehatan dengan gratis, memberikan bantuan pendidikan, penjualan sembako dengan harga murah, dan lain sebagainya. Lalu, apakah itu etika manajerial? Etika itu tersendiri adalah suatu prinsip untuk mendefinisikan tindakan benar atau salahnya. Maka etika manajerial adalah suatu prinsip dalam perusahaan, khususnya di bagian manajer atau manajemen, untuk mendefinisikan baik atau buruknya suatu tindakan. Yang pertama yaitu profil perusahaan P&G, Procter & Gamble, merupakan perusahaan yang besar dan internasional. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1837 di Cincinnati, Ohio, Amerika. Perusahaan ini telah mempekerjakan sebanyak 140.000 orang pada tahun 2005 dan merupakan saingan terberat dari Unilever. Menurut salah satu CEO P&G di Indonesia, P&G telah hadir sekitar 20 tahun yang lalu di Indonesia. Namun, P&G baru saja berinvestasi pada tahun 2011 dan membuka perusahaannya di Karawang, Jawa Barat. Procter & Gamble adalah perusahaan multinasional bergerak di bidang customer goods atau barang yang digunakan sehari-hari. Produknya macam-macam, mulai dari cairan pembersih sampai produk perawatan pribadi. Informasi permasalahan dari perusahaan P&G yang pertama. Kasus pelanggaran etika bisnis perusahaan P&G. Dilansir oleh koran Tempo pada bulan Juli 2011 lalu, Supermarket Carrefour menarik 2.000 unit obat kumur merek Oral-B yang diproduksi oleh perusahaan P&G tersebut. Dikarenakan tidak adanya perizinan dari pemerintah tentang penjualan produk tersebut, penarikan itu juga merupakan langkah antisipasi karena adanya dugaan bahwa produk tersebut terkontaminasi bakteri mikroorganisme Burkholderia adhina. Belum diketahui pasti efek dari jenis bakteri tersebut, namun beberapa spesies diketahui mempengaruhi pasien dengan imunitas rendah seperti pada penderita cystic fibrosis atau CT. Hal yang dilanggar terkait kasus pelanggaran etika bisnis perusahaan P&G secara hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 3F yang berisi meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang atau jasa kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4A tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 Pasal 8 yang berisi pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Terhadap sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 62 dapat ditambahkan hukuman sebagai berikut: perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah pemberhentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen,
Kewajiban pencabutan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha. Informasi permasalahan dari perusahaan P&G yang kedua. Corporate Social Responsibility Children's Safe Drinking Water oleh Procter & Gamble, CEO. Kehadirannya di negara berkembang seperti di negara Indonesia sempat menjadi pro kontra karena P&G itu sudah sangat besar dan terkenal di seluruh dunia. Namun, perusahaan P&G melakukan konsep-konsep SCR untuk menangani permasalahan air bersih yang layak minum bagi warga NTT. Pemerintah sangat terbantu sekali karena adanya program tersebut. CSR yang dilakukan oleh perusahaan P&G sangat menggerakkan hati masyarakat khususnya di NTT dan memiliki kesempatan tinggi untuk memikat para warga, khususnya warga di NTT dan warga seluruh Indonesia tentang perusahaan P&G yang berdiri di negara berkembang seperti negara Indonesia ini. Metode pengumpulan data yang kami lakukan yaitu dengan studi keperpustakaan, di mana kami mencari referensi-referensi melalui buku, internet, atau teori lainnya untuk mengenai etika manajerial, bentuk pelanggarannya, apa saja faktornya, cara mengatasinya, dan bagaimana bisa terselesaikan dalam masalah-masalah tersebut. Oke, kesimpulannya, etika bisnis merupakan aturan yang penting dalam berbisnis yang terkandung dalam beberapa aturan seperti yang tercantum pada pasal 8 tahun 1999 terkait dalam kasus perusahaan P&G, baik bagi perlindungan konsumen tidak hanya dari segi unsur produk namun dari segi pemasarannya. Lalu sarannya, bagi perusahaan dalam berbisnis adalah sebaiknya tetap mengacu dalam kode-kode etik dalam berbisnis. Walau bagaimanapun, keuntungan bukanlah yang utama, namun kepuasan konsumen dan mutu juga harus diperhatikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.